Masak lodeh rebung campur-campur dimakan sama lontong dan buat ngirim emak-emak yang bantu kerja suami di sawah. Assalamualaikum bunda, diawali pagi itu yang aku beli tahu di Mbah Wek langganan aku. Entah kenapa suka tahu di sini nggak mau yang lain. Tahunya itu loh soft banget, sampai almarhumah ibu mertuaku juga suka beli tempenya Mbah ini. Setelah aku dapatkan si tahu, aku letakkan tahu ini depan rumah kakakku dan kutinggallah menuju Akang Melija. Di sini tampak semua emak-emak udah bergerombol termasuk kakakku. Dan langsung aja aku tawaf mengitari obroknya Akang Melija ini, mencari dan ku cari masakan yang sudah aku incar dari tadi. Dan ternyata dia bersembunyi di sini, rebung atau bambu muda. Lalu aku carikan temennya juga dan ini ketemu sama si lulang sapi. Selanjutnya aku pulang untuk memasak sayur lodeh campur-campur. Di sini ada kacang panjang, tahu, rebung, lulang sapi dan juga pete. Dan ini masaknya campur-campur supaya banyak karena kebetulannya ini emang sengaja masaknya dibanyakin karena buat sekalian ngirim emak-emak yang lagi bantu suami kerja di sawah. Di sini aku mulai menggoreng bumbunya. Ini aku pakai cabenya 25 buah, bawang merahnya pakai 7 butir, kemudian bawang putihnya 4 siung dan kemirinya 7 butir. Juga ada sedikit kunyit ya. Seperti biasa setelah aku goreng cantik, bumbunya aku haluskan pakai chopper yang dengan menambahkan sedikit air udah jadi halus deh. Kemudian karena tadi aku lupa menyiapkan daun jeruk, jadi keluarlah aku untuk mengambil daun jeruk yang kebetulan pohonnya berdiri di sini setia menemani hari-hariku. Bukan, maksudnya menemani masak-masakku. Ini dulu beli pohonnya kurus banget loh bun, tapi sekarang sudah mengambil aja menunjukkan kalau dia bahagia hidup bersamaku. Petiklah 2 lembar daun jeruk, karena 2 saja sudah cukup menyedapkan aroma sayur lodehku. Lanjut aku masukkan kacang panjang di wajan yang sudah aku tengkrengi, juga rebung sama petenya, sekalian daun jeruknya. Lalu aku tinggal memerah santan kelapa. Lanjut aku masukkan tulang sapinya sama tahunya, juga bumbunya yang sudah dihaluskan tadi, dan langsung aku siram dengan santan yang encer. Seperti biasa, santan kentalnya masuk di part akhir. Kemudian gak lupa aku tambahkan laos yang sudah dikeprek, juga garam dan gula putih. Aduk rata dan kita diamkan hingga kacangnya setengah matang terlebih dahulu. Setelah belekutuk-belekutuk dan kacang setengah matang, masukkan santan kentalnya. Dan di part terakhir ku masukkan penyedap. Setelah itu diaduk-aduk rata dan gak lupa aku cek rasa. Lalu ku biarkan hingga kuahnya mendidih. Di sini sayurnya sengaja aku banyakin karena buat sekalian ngirim emak-emak yang lagi bantu kerja suami di sawah. Setelah mendidih langsung ku matikan api. Sayur sudah matang. Berikutnya ini adalah salah satu lauk pauknya, yakni ikan goreng. Jadi aku mau goreng ikan dengan caraku biasanya. Ini adalah cara simpel untuk goreng ikan yang ikannya itu jumlahnya banyak, dan cara ini itu bikin saat kita goreng ikan itu minyaknya nggak meletup-letup. Setelah ikan dicuci bersih, aku siapkan air mendidih. Kemudian aku tambahkan bumbu ikan goreng. Di sini aku pakai bumbu instan ikan goreng ya bun. Setelah itu masukkan ikannya. Jadi di sini ikannya itu dipindang dulu sama bumbu ikan goreng ya bun. Dan ngerebusnya itu nggak lama-lama, cuma sekitar 2 menit aja bun. Ini bumbu udah meresap sempurna dan ikannya nanti gurih banget. Juga waktu digoreng itu minyaknya nggak meletup-letup bun kalau dipindang dulu kayak gini. Kadang juga gorengnya itu aku tambahin tepung bumbu yang kering itu ya bun. Aku guling-gulingkan di tepung bumbu kering baru aku goreng biasanya. Ikan sudah matang dan ini sisanya nggak aku goreng semua, aku simpan buat digoreng nanti ya bun. Jadi kalau bisa disimpan kayak gini, bisa digoreng dadakan atau digoreng lagi nanti, bisa dimakan anget-anget lagi. Masak udah selesai. Selanjutnya aku mau nyiapin makanan untuk ngirim emak-emak yang lagi kerja di sawah. Karena siang-siang itu enaknya makannya tuh yang seger-seger, yang berkuah-kuah kayak gini ya bun. Jadi ini lauknya sederhana, ada ikan goreng, tempe goreng, sama kerupuk dan sayur bungu. Persiapan udah selesai. Akhirnya aku meluncur dulu ke pasar untuk membeli lontong, karena ingat tadi punya sayur bungu yang cocok banget kayaknya kalau dimakan sama lontong. Sampai di pasar aku langsung nyamperin penjual lontong, si abang-abang ini yang juga jualan telur asin. Tapi aku nggak beli telurnya, aku cuma butuh lontongnya. Di pasarku ini harga lontong 8.000 dapat 10 ya bun, murah kan? Kalau telur asinnya itu 10.000 dapat 3. Setelah aku dapatkan lontongnya, aku langsung meluncur pulang. Dan buat bunda-bunda yang belum tonton videoku cara masak lontong dengan durasi 1 jam saja dan bisa tahan 4 hari, tonton ya di videoku sebelumnya. Linknya ada di atas ini.
Oke, setelah sekian perjalanan aku membeli lontong, sampailah aku di rumah. Dan setelah sampai rumah, aku nggak langsung makan itu lontongnya. Aku taruh dulu itu lontongnya. Kemudian aku langsung gas cus mengirim mama di sawah. Dengan cuaca yang hangat-hangat mendung, aku berangkat sendiri mengirim mama karena kebetulan suamiku tadi lagi nambal ban pedanya yang bocor. Setelah sampai, aku langsung antarkan makanan ini. Aku haturkan pada mereka, lalu aku tinggalkan mereka dan aku berpamitan pulang. Maaf ya para mama, aku nggak bisa bantu karena si gendokku di rumah juga lagi nunggu minta persiapan dan beberes berangkat sekolah karena kebetulan sekolah TK-nya itu masuk shift siang. Di perjalanan ini aku menyusuri jalan yang halus dan lembut dengan pemandangan sungai kali style. Setelah selesai mengurir makanan di sawah, ternyata suara gemericik bukan hanya di sungai tapi juga di perutku bun. Aku udah mulai merasa lapar banget. Alhasil setelah nyampe rumah aku langsung makan lontong sayur. Oke bun, terima kasih sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.